Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan bagian Tokyo program Tokyo Resilience Project dan bagaimana program ini bisa diimplementasikan di Kota Makassar. Jadi bagaimanakah implementasi dari program Tokyo Resilience Project ini? Kali ini saya bahas untuk hari ini. Oke, jadi sebelum itu apa yang melatar belakangi terbentuknya Tokyo Resilience Project itu? Jadi program ini terbentuk dalam rangka memperingati 100 tahun terjadinya gempa bumi dahsyat yang menyerang wilayah Kanto. Nah, jadi mereka membuat tagar yang berjudul A Safety for the Next 100 Years, di mana proyek ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan ketahanan kota dalam menghadapi bencana yang akan datang. Dalam sejarah sejarah gempa bumi di wilayah Kanto ini mencakup letusan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami yang merupakan itu bencana alam. Namun, seiring perkembangan zaman, bencana tersebut bukan hanya secara fisik, melainkan secara atau bisa kita kenal bentuk yang lain. Jadi, Tokyo Resilience Program ini membuat 5 potensi bencana. Yang pertama adalah badai, kedua gempa bumi, yang ketiga letusan gunung berapi, dan yang baru ini adalah bagaimanakah kota dapat bertahan ketika terjadi pemadaman listrik, serta bagaimana kota bertahan an- dari pandemi. Nah, seperti yang kita tahu ini kita sudah melewati pandemi COVID-19 yang di mana kita ke- berada dalam karantina. Nah, jadi kita akan melihat potensi apa saja yang bisa digunakan di Kota Makassar. Nah, jadi untuk saat ini gempa bumi dan gunung berapi kita kesampingkan mengingat kita belum mengalami gempa bumi, tapi ya dengan kita mengalami berarti kita tetap harus waspada. Jadi, untuk mengimplementasi ketika hujan badai atau banjir, pertama, kita melakukan pengembangan dan pemeliharaan daerah air sungai yang tahan banjir. Lalu meningkatkan ketahanan saluran got dan meningkatkan ketinggian tanggul. Serta mempercepat pembangunan perkotaan yang menciptakan dataran tinggi yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi darurat, serta pemetaan berdasarkan satelit. Jadi, diperlukan real time untuk melakukan pengukuran dan pemetaan sehingga datanya bisa tersimpulkan. Jadi, lalu untuk pengembangan dan pemeliharaan itu termasuk juga untuk meningkatkan ketahanan saluran got serta meningkatkan ketinggian tanggul juga untuk pemeliharaan daerah sungai. Jadi, untuk ketinggian tanggul itu untuk mencegah bagaimana banjir yang berasal dari air pasang itu bisa karena mengingat Kota Makassar ini itu kita terkena banjir juga bukan hanya dari derasnya volume air hujan, tapi juga pasang surut air yang berpengaruh di daerah pesisir. Lalu, ketika kita mengalami itu, kita juga mengalami pemadaman listrik. Jadi, untuk agar kita mendapatkan energi sehingga kota masih bisa bekerja atau bergerak, itu kita mempromosikan penggunaan fasilitas energi terbarukan, termasuk sistem tenaga surya dengan baterai penyimpanan. Lalu memanfaatkan komunikasi satelit di daerah yang di mana stasiun pemancar itu sedikit dan juga menggunakan kabel bawah tanah serta untuk mempermudah mempermudah birokrasi ataupun dalam untuk bekerja itu pemindahan sistem dari sistem kerja ke server berbasis cloud system. Lalu ketika mengingat kita sudah mengalami pandemi, kita perlu membuat ruang perkotaan yang dapat dilalui dengan berjalan kaki di mana orang dapat bersantai dan jalan-jalan. Jadi secara tidak langsung menambah imun
dan mensejahterakan kesehatan masyarakat. Lalu kita menciptakan sebuah kota tempat di mana bersepeda dan moda transportasi baru lainnya dapat tetap digunakan sebagai sarana bepergian, serta menciptakan kota di mana orang memiliki pilihan yang fleksibel, termasuk mereka mau tinggal di tempat kerja yang dekat dengan tempat kerja mereka, serta memfasilitasi gaya kerja dan gaya hidup yang beragam. Jadi seperti di mana saat ini ASN dapat bekerja secara work from anywhere. Jadi mereka dapat kerja di mana saja. Jadi untuk itu kita juga memerlukan moda transportasi yang bisa digunakan sebagai sarana bepergian. Jadi bisa dikatakan itu kita bisa punya moda lain. Jadi di mana masyarakat bisa punya opsi. Jadi sehingga ya secara tidak langsung kita bisa menurunkan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit juga. Jadi, persiapan infrastruktur itu ada dua di sini, secara fisik dan secara materi. Nah, selesai. Ya, nah, secara fisik itu kita seperti yang kita lihat di salah satu di Jepang ini merupakan tempat penampungan air yang terbesar di kota Tokyo. Namun, ketika kita membangun infrastruktur mitigasi itu, kemungkinan butuh waktu yang lama untuk membangun itu. Dan sembari kita membangun itu, kita tidak bisa dikatakan, ti- kan, bencana selalu akan datang. Because nature works in the mysterious ways. Nah, maka dari itu, hal yang penting selama kita terus membangun pertahanan kita perlu persiapkan diri kita masing-masing. Nah, maka dari tuh di dalam program resilience program ini program ini bukan hanya untuk infrastruktur, melainkan kesiapan mitigasi masyarakat. Nah, jadi untuk upaya persiapan itu, kita perlu persiapan untuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam program Tokyo ini, mereka sudah membuat website di mana mereka melakukan perhitungan untuk kebutuhan masing-masing. Nah, jadi dari hasil perhitungan itu, mereka terhubung juga dengan e-commerce. Jadi, salah satu contohnya ini di salah satu situs website dari Tokyo ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di mana mereka memberikan detail-detail terkait apa saja yang harus kita siapkan. Jadi sebelum itu kita bisa hitung berapa anggota keluarga kita tinggal di mana. Lalu mereka akan memberikan kan shop list, daftar belanjaan, apa saja yang mau dibeli. Nah, jadi di sini setelah kita sudah mendapatkan datanya itu, kita sudah lihat di sini ada e-commerce Jepang di sini. Jadi di sini ada Yahoo, Rakuten, sama Amazon. Nah, jadi untuk kalau misalnya kita implementasikan di sini, mungkin kita bisa terhubung dengan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga marketplace lainnya. Lalu, kita juga membuat sebuah panduan. Jadi, bagaimana Kak membuat panduan, bagaimana kita menghadapi bencana. Nah, jadi publikasi ini bukan bisa tersedia berupa buku yang tersedia di seluruh perpustakaan di Kota Makassar. Atau kalau misalnya mau dengan digital, itu bisa disiapkan file PDF yang bisa diakses lewat aplikasi mitigasi bencana, website maupun super apps. Jadi di sini merupakan produk-produk yang disiapkan oleh Lembaga Persiapan Kebencanaan Tokyo. Nah, jadi di sini ada buku atau e-book dari Disaster Readiness Guides serta aplikasi Disaster Preparedness Tokyo yang tersedia di App Store dan Google Play. Nah, jadi kebetulan itu ada beberapa teman-teman yang bertanya. Nah, jadi pertanya kebetulan ini dua pertanyaan ini sangat, sangat saling berkaitan dengan satu sama lain. Jadi, apa kekurangan dan hal apa yang harus dibenahi jika Kota Makassar mau mengikuti atau mengimplementasikan proyek tersebut? Nah, untuk saat ini, kita masih kurang dalam sistem peringatan dini.
serta bagaimana kita masyarakat bersiap untuk mempersiapkan bencana ini. Dan ini ini adalah masa bersama ini, bahwa kita ini harus ada kesadaran bersama bahwa bencana itu akan selalu datang dan kita perlu persiapan bersama gitu. Jadi kita jadi perlu adanya sinergitas dan kolaborasi dan kerjasama antar instansi pemerintah serta stakeholder terkait. Dan bagaimana kita sadar akan pentingnya sebuah persiapan untuk menghadapi bencana gitu. Jadi intinya itu ini adalah kesadaran bersama bagaimana kita sudah tahu bahwa bencana pasti akan terjadi. Dan dan masyarakat kota Tokyo sudah mempelajari bagaimana 100 tahun itu, sahabat itu mereka merasakan bagaimana mereka bisa menghadapi bencana itu. Dan bagaimana mereka bisa membangun kembali. Dan bagaimana mereka bisa memitigasi. Bagaimana bisa mereka bertahan setelah berbagai bencana-bencana yang menerpa kota Tokyo itu. Dan jadi itu, ini merupakan ada kesadaran antara masyarakat dan pemerintah bahwa kita harus bekerja sama untuk mempertahankan kota kita. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih and thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.